Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Sofi dengan NIM 1221007, program studi Teknik Elektro, Sekolah Tinggi Teknologi Teksamako Subang. Harapan saya pada presentasi kali ini, saya dapat menyampaikan maksud dan rancangan penelitian yang jelas serta menerima masukan yang membangun daripada dosen dan penguji untuk penyempurnaan penelitian ke depannya. Kita masuk ke topik pembahasan. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, dan terakhir daftar pustaka. Kita masuk ke pendahuluan, itu ada latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kita masuk ke latar belakang. Infus merupakan komponen penting yang sering digunakan. Infus melibatkan proses pemberian obat cair melalui pembuluh darah atau obat tubuh. Tujuan penyuntikan tergantung pada jenis cairan yang digunakan. Dalam perawatan kesehatan, teknologi memainkan peran penting, terutama mengingat tantangan yang ditimbulkan oleh tingginya volume pasien, terbatasnya tenaga medis, dan permintaan akan perawatan pasien yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, sistem yang diefisiensi dan otomatis untuk memantau cairan infus pasien diperlukan untuk meningkatkan layanan rumah sakit dan memastikan perawatan pasien yang efektif. Nah, meskipun peralatan infus konvensional pada umumnya berfungsi, seringkali timbul masalah ketika perawat tidak dapat memantau pasien secara berkala karena faktor-faktor dari keterbatasan staf, kesalahan manusia, atau campur tangan pasien. Dan infus juga memiliki tujuan lain seperti mengatur keseimbangan asam basa, meningkatkan volume darah, dan memperlancar pemberian obat ke dalam tubuh. Kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana sistem pemantauan cairan infus dapat dirancang untuk memantau kadar cairan secara real time menggunakan teknologi IoT. Yang kedua, bagaimana sistem dapat memberikan peringatan otomatis kepada tenaga medis ketika cairan infus mendekati ambang batas minimum. Yang ketiga, dapatkah sistem pemantauan berbasis IoT meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas tenaga medis dalam perawatan pasien. Dan keempat, bagaimana akurasi dan presisi sensor yang digunakan untuk mendeteksi kadar cairan infus dibandingkan dengan metode pemantauan manual tradisional. Kita masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama, perawat atau tenaga medis harus memeriksa infus secara berkala yang memerlukan waktu dan perhatian lebih, terutama dalam situasi banyak pasien. Yang kedua, keterlambatan dalam memeriksa infus dapat menyebabkan cairan infus habis tanpa diketahui yang berisiko membahayakan pasien. Kita masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama ada meminimalkan potensi kelalaian yang dapat membahayakan pasien, seperti udara masuk ke dalam aliran darah karena infus kosong. Yang kedua, membantu tenaga medis dalam mengurangi beban pemantauan manual cairan infus melalui pemberitahuan otomatis ketika cairan mendekati batas minimum. Yang ketiga, mengukur akurasi dan stabilitas perangkat dan mendeteksi level cairan infus serta kemampuannya dalam memberikan notifikasi secara efektif. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Nah, yang pertama kita akan membahas Internet of Things. Teknologi yang memanfaatkan koneksi internet sebagai sumber utama untuk menghubungkan berbagai peralatan yang dapat terhubung secara otomatis. Nah, yang kedua itu saya memakai sensor load cell, yang dimana komponen primer dalam sistem timbangan digital yang berfungsi pada mendeteksi tekanan atau berat sebuah ban yang selalu dipakai
buat jembatan timbangan pada menimbang berat berdasarkan truk yang bermuatan. Ada infus atau disebut terapi intravena adalah tindakan memasukkan cairan, elektrolit, obat intravena dan nutrisi dalam jumlah tertentu melalui jarum ke vena pasien secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Penggunaan infus cairan intravena membutuhkan indikasi yang tepat dan pemantauan secara berkala. Pemberian cairan infus obat kemoterapi intravena sangat penting untuk dipantau karena perlu disesuaikan dengan protokol kemoterapi berbeda-beda waktu. Nah, yang ketiga ada microcontroller. Microcontroller adalah sebuah chip mikrokomputer secara fisik berupa IC. Microcontroller biasanya digunakan dalam sistem yang kecil, murah, dan tidak memerlukan perhitungan yang sangat rumit seperti PCI microcontroller yang terdapat di microwave, keyboard, dan komputer CD, VCR, remote control, dan robot, dan perangkat lainnya. Nah, selanjutnya ada Note MCU ESP8266 adalah sebuah board elektronik yang berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi microcontroller, menunjukkan bahwa pengiriman data dari microcontroller menuju komputer server dapat dilakukan secara wireless. Pengiriman data pada penelitian ini menggunakan modul ESP8266 yang mampu mengirimkan data dengan kecepatan maksimum 5.271 data per menit. Yang ketiga ada modul HX711, yang dimana modul amplifier biasanya digunakan pada sirkuit timbangan digital. Modul HX711 ini berfungsi sebagai modul pengubah sinyal analog ke digital pada sensor Volt cell. Nah, kita masuk ke metode penelitian. Nah, ini berikut diagram air. Yang pertama itu kita mulai. Selanjutnya itu inisialisasi perangkat. Nah, kemudian ada pembacaan data sensor, perhitungan berat, dan selanjutnya ada cek ambang batas, dan selanjutnya itu ada tampilan data real time dan kemudian selesai. Nah, saya melakukan metode penelitian ini dengan data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu proses pengumpulan data meliputi pengumpulan informasi atau observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk mengatasi masalah yang ditemukan. Nah, yang kedua itu ada data sekunder yang dimana mengacu pada informasi yang dikumpulkan peneliti dari sumber primer, biasanya untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Nah, selanjutnya saya menggunakan metode pengumpulan data. Yang pertama itu ada wawancara, ikut referensi materi-materi atau kutipan-kutipan yang saya ambil pada beberapa jurnal pada penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.